Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang hukum sholat berjamaah menurut para ulama mazhab. Para jamaah yang dirahmati Allah, sholat berjamaah para ulama sepakat kalau sholat Jumat, khususnya bagi laki-laki yang mukim, itu adalah fardu ain. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang sholat berjamaah di sholat 5 waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kenapa mereka berbeda? Karena berkenaan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Informasi di dalam hadis itu ada yang sangat menekankan dan ada juga yang tidak, sehingga para ulama tersebut berkesimpulan yang berbeda di antara satu dengan yang lain. Para jamaah yang dirahmati Allah, pendapat dari mazhab Maliki dan Syafi'i itu sama. Mereka berpendapat bahwa, dan ulama-ulama mereka juga berpendapat bahwa sholat berjamaah di sholat yang 5 waktu itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Ya, jadi sebagian mereka berpendapat sunnah muakkad, baik dari kalangan mazhab Syafi'i maupun mazhab Maliki. Nah, kalau sunnah muakkad berarti apabila kita sholat dengan berjamaah maka mendapatkan pahala berjamaah. Tetapi kalau kita tidak berjamaah dalam sholat 5 waktu itu, maka tidak berdosa dan tidak batal sholat kita, dan sholat itu tetap sah. Hanya kita tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nah, di antara ulama-ulama yang lainnya dari mazhab Syafi'i dan Maliki itu ada yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi kalau fardu kifayah ini, kalau ada yang sudah melakukan, maka yang lainnya terbebas dari hukumnya. Misalnya, kalau sudah ada yang sholat berjamaah di masjid tersebut, maka yang lainnya sudah terbebas dari hukum berjamaah. Hanya saja yang mendapatkan pahala yang berjamaah. Tetapi sebaliknya, kalau tidak ada yang berjamaah di kampung tersebut, setelah azan dikumandangkan, maka orang kampung tersebut semua mendapatkan dosa. Nah, menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, hukumnya sebagian itu adalah hukumnya fardu kifayah menurut para ulamanya, bahwa fardu kifayah itu, sholat berjamaah itu adalah hanya sebagai syiar agama. Sebagai syiar agama. Ini menurut pendapat para ulama Syafi'i dan ulama Maliki. Pendapat yang lainnya, yaitu mazhab Hanafi. Ulama-ulama Hanafi itu mengatakan bahwa sholat dengan berjamaah itu
terutama sholat 5 waktu, hukumnya adalah sunnah ain muakkad. Sunnah ain muakkad. Ini hampir sama dengan yang wajib. Beda-beda tipis. Jadi sunnah ain muakkad ini apabila tidak dilakukan sholat berjamaah oleh seseorang itu, maka dia berdosa, tapi dosanya sedikit. Dan sholatnya sah. Dia berdosa disebabkan karena dia tidak berjamaah. Ini menurut mazhab Hanafi, sunnah ain muakkad. Kemudian pendapat yang lain, yakni umumnya para ulama Hanafi, ini dari ulama Hanafi dan ulama Hambali. Nah, jadi mazhab Hanafi dan mazhab Hambali ini mengatakan bahwa fardu ain. Nah, jadi sebagian ulamanya mengatakan bahwa sholat berjamaah 5 waktu itu fardu ain. Kalau fardu ain kita tidak berjamaah, maka kita termasuk orang yang berdosa. Dan sholat tetap sah. Tapi kita berdosa besar meninggalkan sholat berjamaah. Ini menurut ulama Hanafi dan Hambali. Pendapat yang lainnya, yaitu dari ulama-ulama mazhab Hambali juga ini. Di antaranya adalah Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mereka berpendapat bahwa sholat berjamaah 5 waktu itu adalah syarat sahnya sholat. Jadi kalau tidak berjamaah kita, maka tidak sah sholat kita. Karena berjamaah merupakan syarat dari sahnya sholat. Nah, ini pendapat dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia merupakan pengikut mazhab Hambali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena banyaknya hadis yang menjelaskan bahwa siapa yang mendengar azan tetapi tidak mendatanginya, maka tidak ada lagi sholat untuknya kecuali hanya karena uzur. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al-Hakim, Imam Al-Hakim. Dan ada juga hadis yang menjelaskan tentang bahwa orang yang tidak mau sholat berjamaah, yang enggan, maka Rasulullah akan membakar rumah-rumahnya. Kemudian ada hadis juga tentang orang buta bertanya kepada Rasulullah untuk diringankan dia dari sholat berjamaah, tapi Rasulullah SAW tetap menyuruhnya untuk sholat berjamaah. Ada orang yang di tempat pengembalaan, misalnya orang 3, tapi dia dianjurkan untuk sholat berjamaah, karena kalau tidak berjamaah maka dia akan menjadi mangsa daripada setan, atau ibaratnya gembala hanya sendirian akan dimangsa oleh serigala. Maka sangat diperintahkan untuk sholat berjamaah. Dari hadis-hadis tersebutlah, dari bermacam versi hadis tersebut, ada yang sangat menekankan, ada juga yang sederhana. Misalnya sholat berjamaah adalah utama,
lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian sebanyak 27 derajat, atau di hadis yang lainnya 25 derajat. Nah, jadi tingkatannya berarti di sini ada sholat berjamaah juga dibolehkan, sholat sendirian hanya pahalanya lebih besar pahala dengan berjamaah. Inilah sehingga para ulama menentukan hukum berbeda. Ada yang sunnah muakkad, ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain, dan ada juga yang merupakan syarat sah dari sholat. Syarat sah dari sholat tersebut. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita hendak memilihnya? Itu gampang saja bagi kita. Mana ikutan kita? Kalau ikutan kita itu adalah mazhab Syafi'i, ikut saja mazhab Syafi'i, bahwa mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sholat berjamaah sunat muakkad. Itu cukup. Walaupun yang lain mengatakan fardu ain, itu syarat. Itu mazhab Syafi'i, kita ikut. Mazhab Syafi'i juga berpendapat fardu kifayah. Walaupun yang lain mengatakan wajib ain, itu syarat sah, itu tetap kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Itu gampang sekali. Kalau misalnya kita mazhab dari Hanafi bahwa itu adalah sunnah muakkad, ada juga yang sebagian mengatakan dari ulamanya fardu kifayah, fardu ain, maka itu yang kita ikut. Kalau kita bermazhab Hambali, fardu ain dan merupakan syarat sah dari sholat, itu yang kita ikut. Gampang sekali zaman sekarang. Kita sudah ada mazhab masing-masing, jadi tinggal lagi kita toleransi antara satu dengan yang lain. Berpegang teguh kepada yang kita yakini, panutan kita, ulama kita. Dan kita tetap toleransi kepada yang lain-lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.